terus dan oleh manusia. Kakak udah tahu pertanyaan saya, kok langsung jawab? Kakak udah tahu Ya memang pertanyaannya? itu faktanya, memang itu nyatanya, itu kenyataannya. Enggak, Kakak. Duh, Anda Karena kalau Enggak, Kakak sudah tahu pertanyaannya apa? Sudah ya tahu? kan ini kan yang ditanyain kan tentang Alkitab Apa suci. coba pertanyaannya, Kak? Mbak Uni, kamu tuh udah tua, kenapa sih sibuk kali ngurusin Kok nyerang kehidupan orang sama agama orang? pribadi? Menyerang Justru pribadi karena itu. Siapa yang buat? Al-Quran itu adalah wahyu, datang dari Allah secara lafaz, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, lalu Coba disampaikan buktikan. kepada para sahabat. Biar Bukti tahu apa semua yang Anda orang. mau? Ya bukti apa? Bukti data saya punya, hadis. Ya buktikan. Ya ini Buktikan Anda siapa yang- tanya. Ya buktinya Anda mau apa? Buktinya nanti kalau saya kasih hadis Anda nggak percaya. Anda mau bukti apa? Jangan bilang wah ini bukti apa, kasih tunjuk semua orang. Kalau itu Iya, benar. saya itu bisa kasih tunjuk apa yang Anda minta dulu. Saya bingung. Nanti saya kasih hadis Anda nggak percaya. Nanti ini hadis saya, buktikan. Paham? Terus kalau memang dikasih tahu itu siapapun orangnya, terus urusan kalian itu di situ apa, Nenek? Oh, berarti layak untuk diakui sebagai kitab suci. Kalau Kan tidak bisa Anda diskusi, buktikan. Namanya Nek. diskusi. Nenek, kita lagi diskusi, Nenek. Kalau Nenek misalkannya tidak mau diskusi, Nenek ngapain ke atas minta bicara? Nenek Ya, pengen saya naiklah, diperhatikan. saya kan Kristen, saya mau menjelaskan Ya kan, kebenaran. Nenek Kalau Kristen bahwa bisa Tuhan- menjawab. Karena saya tahu tadi Nenek ini Kok masuk di room Nenek off, bisa di- menjawab jawabannya karena Intinya, karena diajarkan. karena Keren, nggak keren. nyambung. Kami diajarkan tidak menghina dan tidak Insya Allah. berdusta. Sedangkan kalian berdusta. Itu kan nomor satu di antara Apa kami. sih? Tuh, siapa Diajarkan berdusta? kalian. Mana Anda kami Buktinya diajarkan kami berdusta? Nenek Dusta. kenapa, Nek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Ardiansah, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sedih saya lihat kalian tahu. Gini, saya juga menjelaskan. Ya kan Anda ibu ini kan bertanya kan. Ya, pertanyaannya apa? Dari mana sumbernya? Iya kan Nah, benar. dari mana sumbernya ya? Nah, jadi dari mana sumbernya itu? Sumbernya dari apa namanya itu? Apa namanya?
dari nenek moyang kita. Sumbernya dari nenek moyang kita Nenek sebelumnya. moyangku seorang Nah, pelaut. sebentar. Nah, jadi gini. Dari nenek moyang. Oke. Ibu ini boleh berkata bahwasanya itu suatu lelucon, nggak apa-apa bagi saya. Tapi Saya nggak gini. ngelucon kok, saya cuma nyanyi aja. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, benar. Jadi gini, karena kita ini kan anak tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Jadi saya hanya Saya bisa tahun menjawab bahwa 80-an, Bang. Saya generasi Hah? milenial. Saya generasi milenial, Bang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya bisa mempertanggungjawabkan itu karena kenapa? Ada Iya, yang tanggung jawab, karena Bang. itu ada tertulis Nenek di moyang dalam Anda namanya Alkitab. siapa, Bang? Enggak, kita Hah? bahas nenek moyang tadi. Nenek moyang Anda siapa? Kita nggak usah membahas nenek moyang karena Saya itu menanggapi argumentasi, Bang. Saya Oh, ingin menelusuri saya- epistemologinya. Kan Anda bilang tahu dari nenek moyang. Nenek moyangnya jangan siapa? ke nenek moyang dulu. Makanya jangan bawa-bawa nenek moyang dong. Tidak, Ada yang karena bawa nenek moyang kok saya tanya sumbernya, ya kan? Tanya Iya, sumbernya. tapi dari nenek moyang. Saya tanya nenek moyangnya siapa? Nah, jadi kalau dibilang itu nenek moyang itu kita nggak tahu namanya siapa. Wah, berarti ini nggak jelas dong. Berarti lebih jelas koran dong. Kalau koran jelas dari Nggak mana bisa. sumbernya? Dari wartawan. Lu Kok nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa Kok nggak begitu. bisa? Kok nggak bisa begitu? Kenapa nggak bisa begitu? Karena gini. Setiap Kenapa nggak bisa kepercayaan begitu, dan Bang? gini, karena setiap kepercayaan dan keyakinan itu boleh kita terima, boleh tidak. Jadi setiap keyakinan saya terserah ya ibu ini bisa menerima apa tidak gitu loh. Sorry, saya mau kasih Anda sebuah data dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda ya. Boleh? Daripada banyak bicara, mending belajar deh ya. Loh, saya tidak belajar karena saya tidak perlu diajari, tapi saya sudah bisa. Ya udah. Enggak, bukan ke Anda kok. Saya ke banyak orang kok. Teman-teman, saya tunjukkan ciri-ciri orang minim literasi, teman-teman ya. Ciri-ciri orang sok Oke, tahu silakan. tapi minim literasi ya. Saya simak. Oke. Oke, ini lebih kita edukasi. Saya tuh Iya, lebih iya. senang mengedukasi, Bang, daripada nih. Nih, Oke. Bentar ya. di bawah itu ada Pak Budi Asali, coba dipanggil nih, mana tuh mau naik. Ya silakan Pak Budi Asali kalau mau naik. Ya, silakan Pak Budi Asali ya. Banyak itu tadi ada yang mau menjawab katanya di bawah ya. Katanya ada yang nih, saya kasih data aja ya untuk teman-teman yang mau dialektika, hargai diri kalian ya. Saya akan tunjukkan bagaimana ciri-ciri orang yang minim literasi tapi sok tahu, teman-teman ya. Ini bukan menghina siapapun. Duh, kok ketawa, Bang? Enggak, aku baca komentar aja. Aku tertawa dengan Abang ini kenapa komentar. ketawa? Udah mute aja lah Allah. Abang ini kenapa Jadi. ketawa? Aneh. Ya, bentar ya, saya ini dulu ya, saya live-kan dulu di YouTube sedikit nih. Saya kasih data buat kalian nih. Judulnya adalah dari mana kalian tahu. Nah, ini tema kita sore ini. Kaidahnya adalah apa? Konteksnya dalam transmisi kitab suci. Saya tunjukkan teman-teman semua ini buat kita bersama, biar kita sadar kita ini termasuk orang yang minim literasi dan so tahu atau termasuk orang yang mengerti ya. Biar kita tuh sadar diri, bertobat kemudian belajar banyak. Saya kasih datanya ya. Nih. Ini ciri-ciri ini orang yang minim literasi tapi so tahu. Saya di sini edukasi, guys. Saya bukan melulu hanya menjelaskan tentang transmisi. Ini dari saya ambil ya. Teman-teman boleh kok cross check di Google, banyak kok. Salah satunya adalah saya ambil dari IDN Times. Judulnya ini, teman-teman. Nih ya, 7 tanda orang sok tahu tapi minim wawasan. Pahami deh. Nah, ini ya. Nih ya, satu ciri-cirinya teman-teman ya. Nih, ciri-cirinya nih. Berbicara percaya diri meski tanpa data, teman-teman. Ya, nggak bawa data, ngomongnya percaya diri lagi. Kedua, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ciri-ciri orang ingin jadi pusat perhatian Boleh itu ya? apa? Saya Ingin didengarkan menanggapi walaupun itu kita ya. sudah hentikan. Saya belum selesai, Bang. Oke, lanjut. Yang Oke. ketiga, Tunggu, Pak Levi. enggan mengakui kesalahan, teman-teman. Jadi ada orang yang sudah terbukti salah tapi nggak mau mengakui kalau itu salah. 4, menggunakan istilah teknis secara salah kaprah. Misal kalau mereka bilang nih, kami adalah anak Theos, anak Tuhan. Oke, kita tanya apa arti anak Tuhan? Nggak ngerti konteksnya, ya. Kelima, menolak pendapat orang lain tanpa mempertimbangkan. Nggak dipertimbangkan dulu, langsung menolak. Dan yang keenam, ada 7 teman-teman ya. Lanjut aja ke sini deh ya. Yang keenam mana nih? Aduh, ngelek ini aku. Bentar. Oke, bentar. Nih. Yang ketujuh tadi.
Sorry teman-teman ya. Duh, kebanyakan memori laptop Uni. Ada 5 ya. Nah, jadi ada orang-orang teman-teman, kalau mereka itu berbicara tidak membawa data, tapi percaya diri dengan omongannya yang berupa asumsi, itu orang sok tahu minim literasi. Yang kita tanyakan itu, dari mana kamu tahu kalau kitabmu benar? Tidak ada satupun orang yang beriman kepada kitab yang dianggap suci itu pasti mengatakan kitabnya nggak benar, pasti klaimnya benar. Masalahnya, klaim kebenaran ini yang mau kita uji di sini. Sesuai tidak dengan teori kebenaran secara universal, yaitu konsisten, kemudian coherence, ada nilai korespondensinya ada gitu ya, ada keterkaitannya gitu, kemudian ada lagi konsistensinya gitu. Aduh, living Sepertinya gini, seperti saya juga nggak berlama-lama. Yuda, sekarang living cuman tugasmu satu aja. Dari mana kamu tahu kitabmu benar dari nenek moyang? Itu jawabannya si living ya teman-teman. Dia mengatakan dia tahu kitab sucinya itu suci dari nenek moyang. Pertanyaannya, dari mana kamu bisa tahu nenek moyangmu itu betul? Karena nenek moyang zaman dahulu orang menyembah berhala. Ini bukti kalau kitabmu tidak jelas. Nenek moyang yang ngasih tahu kalau itu benar. Sementara kita menggunakan kaidah ilmiah. Ini nenek moyangnya yang bilang. Dan kita akan mendengarkan ini teman-teman sebagai informasi yang valid. Ya, silakan coba jelaskan kembali dari mana kitab sucimu itu berasal. Silakan. Silakan Living. Ya, sebelum itu saya sapa tamu dulu, Pak Edi, selamat sore. Mesia, selamat sore. Islam Kristen, teman-teman. Selamat sore, Bang Hos. Saya Kristen, Bang. Oke, menyimak dulu Mesia sama Edi. Pak Living menjawab, setelah itu nanti giliran teman-teman menanggapi ya. Iya. Sebentar. Ya. Silakan Pak Living. Pak Living, dibuka mute-nya, Pak. Living, dibuka mute-nya, Pak. Sudah saya undang itu. Coba ditekan dulu. Oke. Silakan. Boleh ya saya jawab ya, karena Silakan. kita juga nggak perlu berlama-lama. Mungkin ada yang mau naik lagi ya kan. Jadi gini, untuk Mbak Uni, sebenarnya Anda tadi bertanya bahwasannya itu kan mana yang benar, ya? Kan saya sudah jawab tadi. Kalau memang itu pertanyaannya, saya jawab. Bagi saya, yang akurat adalah kitab suci. Nah, jadi karena itu sudah kodrat yang ditakdirkan untuk kami Kristen. Jadi kami bisa menjawabnya bahwa itu semua yang terbenar adalah Alkitab. Tapi kalau semuanya dipertanyakan ini itu sepertinya itu hanya untuk mencari kesalahan dari si Kristen. Tapi gini, karena Kristen itu nggak ada yang bisa di dalam Alkitab itu nggak ada yang kata-kata salah bagi saya. Ya itu aja sih. Terserah kalau Uni bisa menerima apa tidak, itu hak-hak kita. Kau ini ditanya apa dari tadi? Nggak ngerti kali kau pertanyaan Uni Riva ya? Loh, ngerti. Nggak apa-apa, Dek. Gini, Udah. Gini, sebentar. Sudah ngerti. Sebentar. Ini nih, saya ngerti. Tapi hanya saja saya kelihat terdapat berbelit itu karena kenapa? Setiap data itu ya dialihkan. Seperti tadi kita lagi ngomong dialihkan ke data ini, data itu so bener segala macam. Nah, Udah. Berarti kan dapat terima kan dengan Teman-teman, pendapat saya orang. ulangi kembali ya, ciri-ciri orang sok tahu Nah, dan kan dibalikan lagi kan, dibalikan saya lagi. ulang ya. Jadi yang dibahas bukan Ya, bukan saya- Iya. apa namanya itu, bukan Bible jadinya. Jadi pribadi masing-masing, pribadi manusia. Saya membahas Ya, benar perilaku ya. Oke. Jadi Iya. hasilnya Iya, saya bahas perilaku. Nah, sorry. teman-teman Hasilnya perhatikan, hindari manusia teman-teman yang untuk disalahkan. Iya, oke. Teman-teman, untuk para apologet Jadi Islam supaya kalau kita menjaga marwah kita. itu satu arah aja. Iya, Oke, terima kasih iya. ya. Pertama, teman-teman, orang-orang yang NPD itu kita sudah tahu ya, pengen banget didengarkan walaupun kita udah nggak mau dengarkan dia. Sama kayak gini nih, kalian udah muak sama omongan dia, tapi dia maksa pengen, pokoknya dengarkan saya. Itu salah satu ciri NPD. Nah, ciri-ciri orang yang minim literasi menurut IDN Times, berbicara percaya diri meski tanpa data. Keren kan orang-orang ini? Ngomongnya kok sok bener banget guys, tapi nggak bawa data. Dari mana? Data nenek moyang. Ngeri nggak? Nah,
Yang kedua, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Kita udah muak dengerin dia pengen banget ngomong. Ditutup mic-nya, buka lagi mic-nya. Pokoknya pengen didengerin deh. Ini orang sok tahu, minim literasi. Kalau kalian merasa ciri-cirinya ada pada diri kalian, bertobatlah segera ya. Yang ketiga, enggan mengakui kesalahan. Tidak ada ciri-ciri ini ada pada diri orang yang berdialektika, yang betul-betul itu adalah orang yang punya literasi. Orang yang punya literasi, dia adalah orang yang serius untuk belajar, maka dia tidak akan mungkin tidak mengakui kesalahan kalau dia salah. Keren banget teman-teman. Jadi ini adalah ciri-ciri orang mana lagi ya nih. Kemudian menggunakan istilah teknis. Dia membahas teknis aja dari tadi, tetapi dia itu salah kaprah. Kita di sini kan edukasi. Edukasi itu bukan hanya tentang bagaimana memahami kitab suci, tapi juga kita membahas perilaku di sini. Perilaku, bahasa, epistemologis, ontologis kita ada di sini including, karena kita bicara dalam tataran akademis. Kalau mau asumsi ya bikin ruang sendiri gitu loh. Ditanya, dari mana kau tahu? Jawabannya apa? Karena. Nggak cocok. Jawaban karena itu pertanyaannya untuk bagaimana. Kenapa misalnya? Karena. Ya, bagaimana? Bisa jadi itu. Bagaimana itu menceritakan tentang aspek latar belakang tuh, proses tuh. Tapi kalau ditanya di mana? Dari mana? Jawabannya harus sumber. Nama orang bisa, nama kota bisa, nama buku bisa, nama literatur bisa. Tapi ketika ditanya, dari mana kau tahu? Jawabannya apa? Karena saya, ini namanya misunderstanding. Udahlah minim literasi, sok tahu, misunderstanding, banyak ngomong lagi. Ini ciri-ciri orang yang sebenarnya tidak perlu kita jelaskan banyak. Tapi kita tunjukkan ke ruang publik bahwa ketika seseorang menjadi Kristen, mustahil pada saat itu dia pintar. Mustahil pada saat itu dia jujur. Kecuali dia nggak terlalu taat sama kitabnya. Nah, orang-orang taat seperti tadi itu kelihatan tuh, ya, bahwa dia hanya ingin didengarkan tapi nggak mau mendengarkan. Lanjut, buktikan bahwa koran itu lebih rendah kualitasnya daripada kitab kalian. Karena saya bisa tunjukkan koran lebih berkualitas daripada kitab kalian. Koran penulisnya jelas, penerbitnya jelas. Kitab kalian, siapa yang mengkanon? Nggak tahu. Siapa penulisnya? Nggak tahu. Maka koran lebih berkualitas daripada Bible. Itu statement saya, tolong dibantah. Disclaim, ini hanyalah opini pribadi, di mana saya minta umat Kristen untuk meluruskan saya. Kalau tidak ada yang bisa membantah saya, maka apa yang saya katakan bisa jadi kebenaran. Silakan. Silakan Pak Edi. Pak Edi atau Mesya? Saya aja dulu. Yang mana? Saya dulu. Siapa? Saya dulu. Oh, Mesya. Ya, silakan Mesya. Tadi Coba. Uni Rifat tadi nanya, itu yang terbuat dari Alkitab suci itu? Kak, kalau kakak misalkan mau menjawab, pastikan kakak mengerti pertanyaannya dulu. Kalau kakak belum mengerti pertanyaannya, coba kakak minta ke saya, Uni ulangi dong pertanyaannya gitu, biar nggak salah kaprah. Mau diulangi Kebetulan pertanyaannya? saya baru naik, kebetulan karena saya baik. simak tadi. Saya ulangi pertanyaannya ya. Kalau soal Alkitab itu terbuat dari Roh Kudus dan oleh manusia. Kakak udah tahu pertanyaan saya, kok langsung jawab? Kakak udah tahu Ya memang pertanyaannya? itu faktanya, memang itu nyatanya, itu kenyataannya. Enggak, kakak. Duh, Anda Karena kalau- misunderstand. Enggak, kakak sudah tahu pertanyaannya apa? Sudah Ya tahu? kan ini kan yang ditanyain kan tentang Alkitab Apa suci. coba pertanyaannya, Kak? Mbak Uni, kamu tuh udah tua, kenapa sih sibuk kali ngurusin Kok nyerang kehidupan orang sama agama orang? pribadi? Orang Justru pribadi karena dulu. saya sudah tua, makanya Serius saya selalu enggak? membahas kitab suci. Memang kenapa? Memang orang tua nggak Terus boleh bahas kitab kalau- suci. Kalau kutanya itu yang terbuat Al-Quran, siapa yang buat? Al-Quran itu adalah wahyu, datang dari Allah secara lafaz, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, lalu Coba disampaikan buktikan. kepada para sahabat. Biar Bukti tahu apa semua yang Anda orang. mau? Ya bukti apa? Bukti data saya punya, hadis. Ya buktikan. Ya, ini Buktikan ada siapa yang- tanya. Ya buktinya Anda mau apa? Buktinya nanti kalau saya kasih hadis Anda nggak percaya. Anda mau bukti apa? Jangan bilang ini bukti apa, kasih tunjuk semua orang. Kalau itu Iya, benar. saya itu bisa kasih tunjuk apa yang Anda minta dulu. Saya bingung, nanti saya kasih hadis Anda nggak percaya. Nanti ini hadis saya, buktikan kalau itu hadis. Nah, berabe saya. Anda minta bukti apa? Dengar ya, kami minta bukti itu karena Duh ya penjelasan Allah,
Gimana Mbak mau Umi. ngejelasin sih Mbak? Pertanyaan saya aja Anda gagal paham. Ah, Iqbal ambil alih, Iqbal jelasin dulu pertanyaan itu seperti apa, jawaban itu seperti Makanya apa. jangan so Masa tahu, ngajarin Mbak. bahasa Indonesia? Ya, Mbak syukron. Uni, makanya Ya, jangan Mbak Mesia, Mbak Mesia, pertanyaannya itu gini, dari mana Anda tahu kalau Bible itu adalah kitab suci? Ya, Terus memang itu siapa kenyataan, yang Nek. menuliskan? Iya, iya. Kenyataan itu, yang dikatakan kenyataan itu harus bersumber, harus bisa membuktikan, menunjukkan data yang valid, gitu loh. Ada validatornya, ada orang yang punya kredibilitas untuk memvalidasi bahwa benar itu tulisan dari si ini, si ini, si ini, si ini. Gitu loh. Siapa namanya? Siapa namanya yang menuliskan? Paham? Terus kalau memang dikasih tahu itu siapapun orangnya, terus urusan kalian itu di situ apa, Nenek? Oh, berarti layak untuk diakui sebagai kitab suci. Kalau Kan tidak bisa Anda diskusi, buktikan. Namanya Nek. diskusi. Nenek, kita lagi diskusi, Nenek. Kalau Nenek misalkannya tidak mau diskusi, Nenek ngapain ke atas minta bicara? Nenek Ya, pengen saya naiklah, diperhatikan. saya kan Kristen, saya mau menjelaskan Ya kan, kebenaran. Nenek kalau Kristen bisa bahwa- menjawab. Karena saya tahu tadi Nenek ini Kok masuk di room Nenek Oki. bisa menjawab jawabannya karena Room saya Oki. tahu tadi. Saya nanya gini loh, Nenek bisa menjawab karena saya tahu tadi. Nek, kalau jawaban karena itu cocoknya pertanyaannya adalah bagaimana? Bukan. Apa ya? Kalau karena itu, oh karena saya. Bagaimanakah? Ya, kemudian kamu ceritakan kronologisnya. Kalau karena apa jawab pertanyaan yang cocok itu? Bukan di mana. Kenapa? Kenapa kamu naik ke sini? Karena saya mendengarkan. Atau baru cocok pasangannya tuh. Pertanyaan kenapa baru jawabannya karena. Karena contohnya kenapa judi itu dilarang. Karena kan begitu jelas. Tapi nggak ada ceritanya lagunya. Di mana Bible itu ditulis. Karena Syukran, nggak syukran. Kami nyambung. diajarkan tidak menghina dan tidak Insya Allah. berdusta. Sedangkan kalian berdusta. Itu kan nomor satu di antara kami. Kasih. Loh, siapa berdusta? Mana Anda kami Buktinya diajarkan kami berdusta? Nenek kenapa Nek? Nek ciri-ciri Nek orang sok Syukuran, tahu tapi Ca. minim literasi Nek. Yang pertama Nek ciri-cirinya Nek ya. Lucu. Lawan Edis TV takut ketar-ketir. Oh, ternyata penyembah Edis TV. Masih pengen dimarketingin ya Edis ya. Padahal penontonnya udah banyak ya. Agak lain Eda ini. Udah Eda Ya. ngomong sama sesama Kristen aja deh ya. Iya, Bu Nek, Mesia nanti Nek, lain ngomong sama kali ya. keluarganya. Kalau tolong keluarganya Mbak Mesya dijemput teman-teman suruh minum obat ya 3 kali sehari minum obat ya. Nek, kamu dijemput, Nek. Kamu tuh baru keluar ya dari rumah sakit Oke, ya. oke, biar saya jemput ya Uni izin Ya Uni. silakan Cimen jemput deh. Ini mangabulita Meisa, ini mangabulita. Nah, udah saya bilang. Pulang Wah, kamu. wakanya karena wakanya dakwah bisa cara-cara dakwah. Emosi dia Uni. Emosi. Syukron Bang Sawit, Masya Allah. Aduh. Ya, oke, saya serahkan sama Pak Edi Saputra. Pak Edi, mungkin Anda bisa membantu menjawab apa yang ditanyakan oleh Uni Rifa tadi itu ya. Dari mana Anda tahu bahwa Bible ini benar kitab suci? Siapa penulisnya? Bagaimana dia menuliskan itu? Coba silakan. Di mana dia menuliskan itu dan kapan dia menuliskan itu? Iya. Terima kasih ya. Mm-mm. Dikasih kesempatan sama Uni, sama Bang Hos. Siap. Saya kalau menurut pemikiran saya, Hmm. kitab pertama adalah kitab perjanjian di antara Allah dengan manusia. Itu ada kitab perjanjian. Jadi sekarang disembunyikan dan disimpan, itu nggak dibebaskan. Itulah pertama kitab Ya, enggak kitab lah, ini. perjanjian. Jadi Berat itu nih kitab lawan perjanjian. Berat lawannya sore ini berat ini. Nah, udah. Kita Itu perjanjian yang mana, Bang? Bang, bentar, kita perjanjian yang mana Abang maksud? Perjanjian lama. kitab perjanjian. Apa Iya, Bang? itu kan waktu Allah dengan Barakallahu fikum. Berdosa loh Iqbal. manusia. Berdosa loh Bal. Enggak Bal, lebih kita nggak apa boleh tuh? Itu menzolimi perjanjian. loh. Enggak ada zolim ini betul. Perjanjiannya kan bisa saya ngomong bicara. Boleh Bang Edi, silakan Bang Edi, silakan. Awalnya pertama kan manusia dengan Tuhan kan sudah berbuat dosa. Jadi harus ada yang menebus dosa. Manusia dengan Tuhan sudah berbuat dosa. Manusia dengan Tuhan sudah Jadi- berbuat dosa. Tuhan Anda berbuat dosa begitu. Manusia berbuat dosa kepada Tuhan. Oh, begitu. Gitu maksudnya, Bang. Lanjut silakan. Terus? Jadi Alkitab itu sebenarnya yang menulis yang terakhir ini kan yang saya tahu
Rasul Paulus, Petrus. Walah siapa boy? Orang ngarang cuk, lambe begini. Memang mohon maaf ya Bang Iqbal semuanya ini. Memang daerah aku ini agak aneh-aneh gitu. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Maaf Bang ya, ada yang telepon saya tadi. Ya nggak apa-apa Bang Edi, lanjut Bang Edi, lanjut silakan. Gini dia Bang, itu datang Tuhan Yesus ini kan untuk menggenapi penggenapan semua janji-janji yang sebelumnya itu. Bang, abang tahu nggak yang ditanyakan tadi Bang? Iya, dari mana ditulis kitab kan? Dari mana Anda tahu kalau Bible itu kitab suci? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah benar Bible ini kitab suci, di mana dituliskan? Kapan dituliskan? Siapa yang menuliskan? Itu yang saya tanya Bang. Ditanyakan sama Uni Rifa tadi. Kalau menurut saya, kalau Bible ini bisa dibilang sejarah. Itu sejarah. Sejarah bukan kitab suci Bang. Bukan kitab suci. Oh, kan bukan kitab suci. Peristiwa kedatangan Yesus. Coba tadi kembali, Bible ini kitab suci atau bukan kitab suci menurut abang? Itu sejarah peristiwa kedatangan Yesus Kristus. Iya, termasuk daripada kitab suci bukan? Kalau kitab suci kan Bang, langsung sama Tuhannya kan, sama Allah. Kan begitu kan? Hah? Kalau kitab suci ini langsung sama Allah, itu beda. Kalau ini sejarah ditulis. Nggak apa-apa, Uni Rifa lemah. Sepengetahuan saya itu harus ada memang seperti sekarang kita ini kan ada kemerdekaan tahun 1945, berarti ada sejarahnya. Waktu itu kan merdeka berperang, kan ada sejarahnya, ada buku-bukunya. Betul, sejarah. tapi buku-bukunya, buku-buku sejarah di Indonesia ini tahu kita siapa yang menuliskan. Syukron Bang Sawit, insyaallah. Jadi kan di Alkitab Bang Edi, ini aku bantu ya. Itu Alkitab ditulis oleh dari 40 orang dan yang berbeda-beda, tiga benua. Lambe mulu ngarang ae lambemu menengon lambemu. Aku bilang tuh, saya ini tidur barusan Bang, ketiduran saya. Nggak apa-apa, Langsung bangun gara-gara denger dia jangkrik. 40 orang. Makanya jangan nggak kayak apa-apa. benar saja, woi. Kau diem dulu kau, diem dulu mulutmu. Tampar juga Nggak mulut apa-apa, kau. saya agak bersaksi sedikit. Saya pun pernah Islam Bang. Saya pernah Islam. Jangan ngarang. Ngarang di sini. Kau ngarang lagi. Aduh, Ibu kau ini. mau saya buktikan kalau Mau, saya pernah Islam. oke, pertanyaan saya adalah kalau kamu memang pernah Islam, pertanyaan saya, setelah sami Allahu liman hamidah apa yang dibaca? Kulaulah wahad Allahu Oh, samad. kamu ngawur pula ngarang aja. Kulhu kan? Salah. Mana ada salah lah, Salah. Al-Fatihah. Loh, salah. Oh, diurut aja semuanya. Ya, diurut aja. Kacau ini. Saya udah pernah Islam Bang. Saya Gini, pernah gini, bohong. gini. Kalau di Bang Iqbal, Kristen Bang Iqbal. dicari, Bung. Oh iya, Bang Iqbal. Bang Dah. Ya Bang Dah. Ini makanan untuk Uni Rifa. Uni Rifa selamat menikmati makanan yang dihidangkan. Kita diem dulu. Jangan ikut campur lah. Jangan jadikan makanan. Yaudah, Bang Edi, saya mau tanya. Iya, Bu. Kenapa Bible dikatakan suci? Uni Siapa Rifa yang juga mengatakan suci? jangan serius-serius dong. Ini kan nggak serius dia. Saya serius nih. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Siapa yang mengatakan suci, Bu? Oh, berarti nggak suci ya? Bilangin jangan serius-serius. Bang Edi ini agak selek gitu. Selamat menikmati Uni Rifa. Gini dia, Bu. Yang saya ada Alkitab. Sakarmu, wes. Gini dia. Ya udahlah. Ada Alkitab Tapi bagus loh. yang Kita tertulis. eksplor aja yuk. Kita eksplor aja. Yang tertulis Alkitab, nggak ada dibilang kitab suci, nggak ada. Alkitab yang tertulis Iya. di situ. Mampus. Alkitab. Mampus. Jadi siapa yang nama-namai suci? Ini kurang ajar nih orang-orang yang nama-namain kitab suci ini. Kurang ajar Bang. Maki Bang mereka Bang. Mereka udah nama-namain Bang. Bilang Bang. Alkitab. Bang Saya coba punya bilang Alkitab sama loh, Bang. Alkitab. Iya, Abang saya minta tolong boleh nggak Bang Edi? Saya boleh minta tolong nggak?
tolong abang bilang dulu sama orang-orang yang bilang Bible itu suci. Coba lah, mereka ngaku-ngaku bang, masa dibilang dia suci bang? Bilang dulu bang sama mereka bang. Kasih bilang Yang sama suci, yang suci itu ya Allah lah, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan itu yang suci. Itu. enggak, bilang dulu sama orang Kristen. Kalian jangan usah tahu Kristen, kitab kalian nggak suci. Bilang gitulah. Ajarin dulu orang Kristen bang. Mana tahu abang punya gereja nanti. Aku nggak bisa mengapain orang kalau keyakinan begitu. Kalau keyakinan begitu ya silakan. Aku nggak bisa memaksa. Oh ya udahlah. Berarti menurut abang Bible itu nggak suci ya? Kalau menurut saya Alkitab itu tulisan sejarah waktu. Iya, suci atau nggak suci gitu aja loh. Suci atau nggak suci? Suci ini gimana sih? Kok bisa di benda-benda kayak gitu dibilang suci? Suci itu, abang gini loh. Menurut abang Bible suci atau enggak? Jawab aja. A suci, B enggak suci. Udah selesai, kita maju diskusinya. Jangan di situ aja. Enggak gitu aja terus bang, nggak apa-apa, biar Unilifa pusing, gitu aja terus. Lanjut Aku aja lagi bang. puasa loh. Lanjut. Jangan ikut campur ya bang Iqbal, jangan ikut campur ya. Ya. Makan. Jawab terakhir Iya, ya. betul. Setelah itu saya kasih sama Jimen nih. Kita Enggak, jangan suci atau enggak suci? jangan situ aja jangan. Jangan. Wah, cuk munggah mana wong iki cuk. Ya lagi puasa lu. Aku lagi puasa loh. Nah oke, Edi di mute dulu ya. Edi di mute dulu ya. Di mute dulu Edi ya. Anak bunda di mute dulu, anak bunda ya. Bunda mau mengembala dulu boleh? Di mute dulu. Dadah. Di mute, oke. Teman-teman perhatikan ya. Memang kita akui kalau berdiskusi dengan orang-orang Kristen itu kesabaran kita itu diuji dengan sangat. Tapi berpeganganlah kepada surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Maka saya ini kalau teman-teman lihat bisa keras kalau saya dibohongi. Itu hal saya, nggak ada kaitannya dengan agama. Tapi perkara keyakinan, cara dia memahami kitabnya, ya mereka tidak akan beriman apapun petunjuk yang kita kasih. Tapi kalau dia sudah berbohong, misalnya ada tertulis demikian tapi nggak ada, wah kita berhak nih. Karena ini kita sebagai anak bangsa tidak mau membiarkan kebohongan diulang-ulang untuk dibenarkan. Ya karena nanti kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Abang ini berkeyakinan bahwa Bible tidak suci. It's okay, kita tidak perlu debat itu. Yaitu hak dia meyakini. Tapi apa yang membedakan kitab sumber keyakinan dengan kitab lainnya? Karena dia suci. Apa makna suci? Makna suci itu bukan bersih teman-teman. Tapi suci itu sesuatu yang konteksnya bukan hanya sekedar jasmani, tidak dikotori, tapi juga secara spiritual, esensi, aksiologi, etika, estetika, semuanya mencakupi. Tidak terdistorsi, tidak kotor bahasanya, ya tidak ada bahasa vulgar di dalamnya, murni perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia yang bercampur. Kemudian sebagai landasan berkeyakinan, ada secara tekstual di sana diajarkan baik perintah maupun larangan. Ini yang dimaksud dengan suci. Nah, kalau ditanya kepada umat Islam apa alasan Al-Quran dikatakan suci, mungkin kita bisa kasih 20 alasan. 20 alasan itu bayi saya, orang yang fakir ilmu ini, apalagi para ulama mungkin akan menunjukkan 100 alasan kenapa Al-Quran dikatakan suci. Kalau saya yang minim ilmu ini ya cuman paling maksimalnya 20 alasan aja. Tapi kenapa setengah saja alasan kenapa Bible dikatakan suci bahkan tidak mampu ditunjukkan, dan bahkan Bang Edi mengatakan Bible tidak dikatakan suci. Ini kan menarik. Maka teman-temanku yang Islam, tugas kita hanya memberikan kepada orang-orang yang menonton bahwa yang namanya kitab suci harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan, maka tidak. Apa bedanya nanti dengan kitab porno? Apa bedanya nanti dengan koran? Apa bedanya nanti dengan tulisan-tulisan tangan manusia yang adalah dongeng? Nanti nggak ada bedanya. Nah, kalau sudah tidak ada bedanya dongeng dengan kitab yang dianggap suci, kenapa harus dijadikan kitab? Mending dengerin dongeng aja sekalian. Nah, inilah kenapa kita itu harus belajar banyak hal. Pertama, belajar ilmu filsafat supaya tahu membedakan mana benar, mana salah, ontologis dan epistemologis. Belajar ilmu hakikat supaya tahu keadaan sebenar-benarnya kenapa dikatakan begini. Kenapa ini dikatakan? Nanti orang gini teman-teman, ini bahaya kalau orang nggak tahu membedakan loh.
Misalnya gini, apakah ini skincare? Ya, dua-duanya skincare. Ini skincare, tapi kalau tidak mampu membedakan mana moisturizing creamnya, mana daily creamnya, mana serum, nanti gabrul. Serum dipakai siang, misalkannya yang bedak malam dipakai siang. Ini kan bahaya. Sama, kenapa kita harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa kitab kita dikatakan suci, tapi Bang Edi mengatakan kitabnya tidak suci. Itu sudah selesai. Artinya saya tidak perlu berdebat lagi dengan Bang Edi, karena dia tidak mengimani kitabnya suci. Nah, mungkin kepada kawan Kristen lain yang bisa menjawab, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Kalau tidak ada alasan, maka kitab kalian tidak bisa dikatakan suci. Sekian, terima kasih. Ya, barakallahu fikum, Orin. Ya, silakan Pak Victor. Pak Victor atau Pak Edi nih mau menjawab? Ya, saya. Ya, Edi sebentar dulu, Edi. Pak Victor dulu, Edi ya. Ini Pak Pendeta nih, Pak Edi. Silakan Pak Pendeta. Ya, Alkitab itu tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus untuk penulisnya. Dan Alkitab itu terbagi dua, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu hampir sama dengan kitabnya orang Yahudi. Dan ceritanya banyakkan sejarah. Oke, siapa yang menuliskan ini Pak? Jadi, Bible ini Pak, dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, siapa yang menuliskan Pak? Sejarawan di dunia ini, ya, Pak Victor. Sejarawan di dunia ini banyak mengacu pada mau mempelajari sejarah ya harus melihat Alkitab, karena kitab itu tanggal sesuai dengan arkeolog bisa dibuktikan, gitu Pak. Pak Victor bisa mendengarkan suara kami enggak? Ya, terus silakan. Bapak bisa mendengarkan suara kami? Ya, ya. Tes. Halo, Bapak dengar suara saya? Kupingnya bagi-bagi aja ya. Halo, Pak. Dengar. Oke, bagus. Pak, tadi Bapak bilang penulis kitab Bapak itu diberikan informasi oleh Roh Kudus, benar? Iya, betul. Oke, coba saya tanya sama Bapak, Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, itu bimbingan Roh Kudus nggak? Iya, benar. Lalu pertanyaannya Pak, apakah Yesus itu anak Yusuf atau bukan? Secara kemanusiaan tidak, tetapi secara simbol ya. Simbol apa Pak? Emang sejak kapan genealogi itu simbolisasi Pak? Genealogi atau silsilah itu bukan simbol. Ya. Ini kita bicara semiotik lagi nanti nih. Anda kayaknya ngerti filsafat dikit ya. Anda bicara ontologi. Anda bicara tentang simbol. Anda ngerti tidak? Ya. Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Simbol apa Pak dibawa di sini? Simbol apa Pak? Simbol bahwa Yesus anak Daud. Emang dia anak Daud? Ya, keturunan Daud. Dari mana? Dari jalur mana? Jalur mana? Baca silsilahnya. Iya, itu kan saya tunjukkan silsilahnya. Menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Anak Yusuf atau bukan? Betul, anak Yusuf dari orang-orang ya udah, berarti dia anak orang, teman-teman ya. Ingat loh, Yesus Kenapa? itu hasil spermanya Yusuf loh, karena dia anak Yusuf. Udah berhenti kalian bilang dia anak Roh Kudus. Anda salah besar. Ini Roh Kudus nih gimana Anda ya? mau tahu Ini Roh Kudus kebenaran? ngasih informasi bener nggak sih Pak? Anda Roh tahu Kudus mau mengajarkan kebenaran? penulis kitab Anda mengatakan bahwa menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf. Roh Kudus yang ngasih tahu loh. Masa Anda mau membantah Roh Kudus? Gimana sih ini? Ya. Yang mengatakan bahwa menurut anggapan orang Yesus itu anak Yusuf itu Roh Kudus nggak yang ngasih tahu? Kitab saudara sendiri jelas kok bahwa dia tidak punya bapak. Loh, kok kitab saya? Kitab saya bicara Nabi Isa, Pak. Dia Iya. itu Rohullah. Iya kan saya bahas kitab Ya, Anda, kitab bukan saudara kitab sangat saya. dipengaruhi oleh Kristen non Trinitatis. Tidak ada Pak. Apa hubungannya kitab saya sama Kristen? Nggak ada Pak. Oh, saya bisa Kitab jelaskan saya itu. Al-Quran Pak. Kitab saya Iya. itu wahyu Tuhan, bukan Itu karangan orang dipengaruhi Pak. betul oleh Kristen non Trinitatis. Yang saya tanya sekali lagi Bapak, Apa? Pak Victor dengar suara saya Pak? Dengar, Halo. dengar. Nah, Dengar. menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf itu anggapan benar atau anggapan salah? Jawab. Yesus itu menjadi manusia, dia harus ada satu keluarga. Tanya aja Dia Pak, menggunakan saya Maria ulangi ya. dan Yusuf sebagai keluarga. Pak Victor dengar suaranya Dia Pak. adalah Halo. Bapak. Panik, Unirifa Halo. panik. Unirifa Halo. panik. Saya kencang nih Pak. Saya Tantrum nih Pak. Unirifa. Halo. Tantrum nih ya. Di dalam Bapak dengar suara saya Pak? Dengar Pak suara saya? Dengar.
Dengar Pak suara saya? Halo Pak Victor. Suara saya kedengeran nggak Pak? Dia ngomong terus nih, nggak tahu kalau di mute nih. Dari tadi. Nih gue buka mute lagi Pak Victor. Alah kacau nih cuk. Jangkrik. Pertanyaan saya itu si Cini MTH gak waras, si Cini tambah gak waras pisan. Aduh lah, pusing loh. Tau nggak sih, apologet ini tuh lebih menyiksa daripada ngajarin anak TK tau. Betul itu nih, sepakat. Kita bahkan mungkin lebih menderita daripada psikiater dan psikolog kok. Betul. Lebih gampang jadi ustadz yang diajarin sesama Islam. Unirifa, kalau jadi psikiater, meskipun dia pusing, minimal dibayar. Kalau kita pusing, kita sendiri yang beli obat. Iya. Kalau jadi ustadz kan disampaikan manggut-manggut aja lah iki. Taura. Lebih enak jadi ustadz lah. Enak. Lebih ini jadi apologet itu pekerjaan yang paling berat. Di tahun 2025 ini pekerjaan yang paling berat itu jadi apologet. Karena kita menghadapi orang-orang yang bukan cuma psikopat ya, NPD iya, minim literasi iya, ODGJ juga. Gitu ya. Tunggu nih, sebelum masuk materi, aku tanya Unirifa dulu. Unirifa, sebentar Pak Victor, aku tanya Unirifa dulu. Diam dulu kau. Unirifa pernah nggak menjelaskan sesuatu kepada seseorang? Unirifa itu bingung memilih diksi yang mana, pernah nggak? Saya menjelaskan ke seseorang. Iya, tapi dia nggak paham tuh sehingga Unirifa bingung mau pakai diksi yang mana gitu. Pernah pakai nggak? diksi, orang pakai bahasa Indonesia biasa aja, nggak usah pakai bahasa diksi aja, mereka nggak ngerti diksi nanti. Coba tanya, diksi mereka ngerti nggak? Nah itulah. Pernah nggak bingung gitu nih? Bingung lebih enggak sih, cuman karena tujuan saya bukan mereka, jadi saya nggak peduli mereka ngerti atau enggak, karena kepedulian saya itu kepada mereka yang menonton aja, yang banyak. Kasihan mereka ini gitu. Iya. Tapi kok jengkel gitu kayaknya Unirifa itu. Jengkelnya dia nggak dengerin. Iya. Ya lanjut. Pak, yang saya tanya itu pertanyaannya adalah, coba Bapak ulangi pertanyaan saya, yuk. Saya aja lupa pertanyaan saya loh, yuk. Apa pertanyaan saya tadi, Pak? Pak, kenapa kitabnya dikatakan suci? Secara sosial, masyarakat melihat bahwa Yesus itu anaknya Yusuf. Nah, itu sebenarnya anak kandung keturunan Yehuda itu adalah keturunan Israel gitu. Jadi terus hubungannya sama penggenapan Mesias itu kepada Yesus sebagai ini kalau diskusi kalau headset nggak dipakai kayak gini. Keturunan dari Yehuda. Gimana sih, Bu? Terus hubungannya sama Yesus apa? Hubungannya sama Yesus apa? Hubungannya Yesus bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Itu Al-Masih. Yang dijanjikan itu keturunan siapa? Yang dijanjikan keturunan siapa? Keturunan daripada Daud akan ada nantinya. Yesus keturunan Daud bukan? Iya, Yesus keturunan Daud. Dari jalur siapa? Daud, baca sih istilahnya. Oh, berarti dia anak Yusuf, anak kandung. Berarti dia anak keturunan Yusuf, anak kandung. Anda Yusuf, jangan bilang kandung, kan dia kan manusia. Berarti ini bohong dong. Saya itu adalah keturunannya Jokowi, tapi kamu anak Jokowi, bukan? Waduh, koplak. Sedangkan Al-Quran Anda. Saya ini keturunannya Roro Kidul, apa hubungannya? Iya, pokoknya saya kata orang, saya keturunannya Roro Kidul, kata orang. Dia kalimat tuh loh. Tapi kamu benar keturunannya Roro Kidul? Bukan. Tapi saya keturunan Kidul, kata siapa? Kata orang. Gitu. Al-Quran sendiri mengakui bahwa kamu keturunan Roro Kidul? Iya. Victor, lambimu mendengar aku ngeluh sirahku, Tor. Gini kan, kamu keturunan Daud? Iya. Itu bapak kamu bukan? Bukan. Tapi kamu keturunan nenek moyangnya? Iya. Wah, nipu kamu, Cok. Apa hubunganmu sama Pak Jokowi? Nenek moyangnya Jokowi itu nenek moyang saya. Oh ya? Tapi kamu anak Jokowi? Bukan. Cok. Sana, Cok. NPD, Cok. NPD, Cok. Pokoknya Prabowo itu bapaknya Prabowo itu kakek saya. Oh ya? Berarti Prabowo itu bapak. Bentar, Pak. Saya lagi tantrum nih, Pak. Pak, saya lagi tantrum nih. Penyebutan ini menekankan Pak, saya lagi tantrum. Saya mau menunjukkan ke tantrum dalam struktur keluarga dan legal. Hei, Dipa. Iya. Kamu apanya Prabowo? Kakeknya Prabowo, kakek saya. Kamu emangnya anak Prabowo? Bukan. Lah,
Kok bisa? Simbolisasi. Keturunan simbolis sih piye, Cuk? Piye, Cuk? Kacau. Oh, Ditanya lagi kan? Turun. Ditanya lagi misalnya. Apa hubunganmu sama Megawati? Yesus disebut Soekarno anak Yusuf itu, karena guys. relasi hukum dan Soekarno itu nenek moyang saya. penyebutan ini Kakek kamu itu? menandakan peran Yesus. Kakek saya. Siapa yang bilang? Kata orang. Yang bilang siapa? Ya kata orang. Orangnya siapa? Gak jelas, Cuk. Namun Terus, kelahirannya Kamu anaknya siapa dari Soekarno? Megawati? Bisa. Bukan. Guru Soekarno Purta? Dari Roh Bukan. Kudus. Lah terus anak siapa? Ya Maka- anak Roh Kudus. Lah terus apa hubungannya sama Soekarno? Umat Tulo. Kakek saya. Tapi kamu yaitu bukan. Almasih. Lama-lama Maka gila dia sendiri saya. Yang ngajarin saya, yang beli bojek saya gitu. Simbolis. Yang ngasih tahu siapa? Roh Kudus. Anda nggak ngerti soalnya ya. Mulai frustasi. Iya, Guru Kudus pusing, guru pusing. Ini Roh Kudusnya kenapa Tidak ini ya? tahu, pura-pura tidak tahu ya. Roh Kudusnya penipu. Ya, Roh Kudusnya penipu. Yang ngasih tahu kalau si Yesus adalah anak Yusuf, Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini, menurut anggapan orang, ini kata Roh Kudus nih ya, menurut anggapan orang, Cuk, Yesus itu anak Yusuf. Lah, emang dia anak kandungnya? Bukan, Cuk. Lah terus anak orang anak Yusuf bukan, tapi anak dia keturunan. Ini Roh Kudusnya kurang ajar ini. Nipui manusia ini Roh Kudusnya ini. Menurut ini kata Roh Kudus nih. Roh Kudus bilang nih. Roh Kudus Anda berfirman selalu nih. mengaitkan Menurut kepada anggapan ideologi. orang, Bauni Yesus adalah anak Yusuf. Simbolik religi. Nenek dari Nias diam dulu. Lagi ngomong itu. Ini saya Jimen, kamu apa hubungannya sama Bisa Soekarno, nggak Jimen? kasih waktu aku ngomong? apa? Apa hubunganmu sama Pak Soekarno? Nggak ada hubungan. Anda kasih- Karena kasih tidak- Ini jujur, nih, ini Saya jujur, nih, ini Roh ngomong Kudus, sih. ini kepenuhan Roh Nah, Kudus nih, Anda Jimen membuat nih. ini. Jujur. Kenapa Kristen ini banyak berbohong ya? Buat opini Pak aja. Victor, Kenapa Pak kalian suka Victor, berdusta? Pak Victor, tinju yuk, tinju yuk, Terus gelut ayo. Gelut Sherlock. ayo tinju yuk Pak kita Victor. yuk. Ayo Sherlock ayo. Pak. Wasitnya 2 gimana? Wasitnya 2 gimana? Tinju kita. Emang NPD Pusing kalian. kali bah kepalaku bah. Pak kabur Turun. dikit. NPD kalian itu loh. NPD kalian serius NPD. Gimana nggak NPD coba? Kitab kami yang ngasih tahu Roh Kudus loh. Apa kata Roh Kudus? Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Lah kalau gitu Yesus anak Yusuf dong. Bukan. Lah kata Roh Kudus kau dia anak Yusuf. Ya bukan, itu simbolisasi. Maksud kau udahlah berantem aja, sumpah. Ya aku juga minta berantem yuk. Emang nggak jelas. Untung ya naik di Komal ini, untung narasumbernya bukan aku sendiri gitu loh. Untung ada Uniriva. Untung alhamdulillah yang makan Uniriva selamat makan. Uniriva lanjut. Iya, Terus, cepat tua aku gara-gara ini. Teman-teman, pokoknya yang memberitahukan isi Bible Roh Kudus. Salah satunya apa contohnya? Contohnya adalah menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf. Wah keren nih Roh Kudusnya. Jujur berarti ini. Jujur. Kalau gitu Yesus anak Yusuf dong. Ya bukan. Lah terus tapi katanya anak Yusuf kata Roh Kudus. Simbolisasi. Simbol. Terus maksudnya gimana? MTH itu MTH lo Uniriva nggak? Uniriva jangan gitu loh, MTH lo itu. Iya ya, MTH ya. Magister teologi, Cok. Teologi. Tesismu sopo yang muji? Tesismu sopo sing muji, Cok? Aduh, Cok, Roh Kudus, Cok. Roh Kudus, Cok. Nggak gitu bang, gini loh. Dulu pas waktu kuliah kok bisa lulus lo? Dosenmu siapa cok? Kok iso lulus lo? Kok iso lulus dosennya lo? Roh Kudus loh, Cok. Piye? Gaple, iya. Bayar itu. Enggak, Aku lu saya tuh sampai cuman tangi. Gaple. apalagi kata si Mesya, penulis kitab kami ada 40 orang. Hah? Waduh, undi. Jangan kau main-mainkan undi. Itu Roh Kudus, jangan kau main-mainkan. Kami saja tidak pernah loh. Tidak pernah sekali buat masalah sama agama-agama kalian. Kenapa sih kalian tuh sebutkan Belum tahu kau. sama agama kami? Iya. Lanjut Jimen. Tantrum. Bahasa daerah Jimen.
Enggak, susah dia nanti. Karena Meisa ini tidak jujur. Kamu tuh sama-sama Nias, jangan mau dibodoh-bodohi sama nenek-nenek ini. Kamu tuh yang nenek-nenek. Jimen ini cerdas dia, Jimen cerdas. Kau gabrul. Bro, Meisa. Kalau kau mengatakan saya ini Ibu kali sama dibodoh-bodohi, nenek-nenek ini diam serius. Dari dulu. tadi, Kalau Anda mengatakan bahwa saya dibodoh-bodohi, itu saya terus itu ya, sudah ngurusin diam ibu. dulu, diam. Kalau Anda mengatakan saya dibodoh-bodohi, Anda tuh yang dibodoh-bodohi sama gereja. Karena sesuai apa yang disampaikan gereja tidak sesuai apa yang kami disampaikan diajari. Bible. Iya, diajarkan kan, Bukan untuk ditunjukkan berdusta teksnya kayak kan. kali. Iya, diajarkan kan, bukan ditunjukkan kan. Iya kan? Meisa. Nah, inilah makanya jangan kebanyakan di dalam gua. Kita di daerah kita kan di gua terus kita. Ya sembunyi aja, tidak membuka mata kita ya kan. Itu Yang di fakta. gua, Itu di fakta. gua, kau itu Ya. Ya jadi gini saudara. Ingat Jangan yang Anda kau- mengatakan saya dibodoh-bodohi. Saya kalau soal aku ingatkan ya, jangan dengar. Kalau Fokus soal ya. kepintaran, kalau soal dengan edukasi pendidikan, saya itu punya legal standing. Anda Orang itu tidak punya Alkitab itu apa-apa. kalian belum lahir ya, jangan sok tahu. Nah, inilah contohnya. Nah, nih. Nah. Panjang nih. Aku cuma mengasih tahu. Kristen ini. Kalau Jangan bukan kayak sok gini tahu bukan sama Kristen Alkitab. namanya. Nih. Ngomong kau, ngomong. Kasih tahu sama kamu ya, Ayo, coba Mbak ngomong. Uni Ngomong lagi kau, ngomong. yang terhormat. Ngomong kau. Yang terhormat, kau pikirnya kau pidato di sini yang terhormat Bang Coba Asim. dulu, Jangan di mute. Coba, aku minta tolong nih. Aku pengen dengar sekali biar KKM Mesia ini. Coba jangan ada yang mute. Aku pengen dia dengar. Ini edukasi yang penting buat kita. Silakan Kak Mesia bicara Kak. 2 menit dimulai dari sekarang Kak. Jangan ada yang mute. Minta tolong ya. Silakan Kak. Untuk Mbak Uni Rifat, kalau bisa hargailah kami Kristen, jangan sesekali itu bawa jelek-jelekan Roh Kudus dan segala macam Alkitab suci. Pelajari dulu Al-Qur'anmu. Kami pelajari juga Alkitab kami. Nah, suci. Bagaimana Alkitab kami suci dan Al-Qur'an kami pun suci. Jadi sama-sama menghargai, jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa jangan sampai di wilayah-wilayah ini banyak yang sekali menjelek-jelekan sampai terhindar agama-agama lain hanya gara-gara karena Pak Edi tadi barusan bilang tidak suci. Edi itu orang Nias juga tuh Jaluku. itu urusan dia. Itu urusan dia. Beda-beda ya. Dan ini Iya, pribadi enggak apa-apa Jimen. Jadi Kak Mesia maunya apa Kakak? itu pribadi dia, Maunya itu apa? pribadi dia mau Iya, mau Alkitabnya Kakak. suci mau Yaudah, enggak, Kakak saya kasih terakhir ya. Alkitab Saya kasih tetap Kakak suci, 10 karena itu detik terbuat nih. dari agung, Ya. dari Roh Kudus. Apa Kak? Ya udah terus Kak. Kalau bisa lah, jangan bawa-bawa Roh Kudus dan bilang-bilang Kristen kayak gini. Kami pun nggak enak dengarnya. Sedangkan kami Kristen, kami di sini baik-baik saja sama orang Muslim, nggak pernah konflik. Tapi setelah aku lihat di TikTok ini banyak sekali, maaf ya Bang Uni, dari aku ikutin Mbak Uni, Boleh. dari TikTok banyak sekali Mbak Uni bilang-bilang kayak gini Kristen, Yesus kayak ginilah. Kalau bisa hargailah agama Yaudah. kami. Kami juga menghargai Oke. agama kalian. Boleh saya tanggapi Kak? Ya, Kakak Mesia di mute dulu karena ada musik. Pertama saya minta maaf dengan sangat kepada Kak Mesia. Saya pribadi Rifa Yahdi Putri binti Yahdiman meminta maaf dengan sangat kepada Kak Mesia karena dialektika yang akademis ini mengguncang iman Kakak, membuat Kakak tersinggung, membongkar fakta-fakta yang ada. Saya minta maaf, saya mewakili dunia akademik ya, bukan mewakili keakademisan, saya meminta maaf. Saya minta maaf kepada kakak terguncang, tersakiti dengan data dan fakta yang saya tunjukkan ya. Tetapi mohon dengan sangat Kak, jangan menjajah pemikiran saya dan menjajah harga diri saya sebagai mahasiswi. Dosen saya yang suruh saya untuk kritis Kak. Pendeta juga yang mengajak kami dengan cara banyak mengulas tentang Al-Quran dan hadis di ruang-ruang pembelajaran seperti di STT, ada namanya Islamologi. Jadi saya minta maaf kepada Kak Mesia kalau Kak Mesia terguncang, tersakiti karena fakta dan data yang saya bawa.
Sekali lagi saya minta maaf ya kak ya, tapi kakak harus tahu kebenaran tidak mengenal perasaan kak. Kebenaran itu adalah sesuatu yang diungkapkan kak. Kakak tersakiti, saya tahu itu. Kakak sedih, saya paham itu. Semoga kakak mengikuti ajaran Yesus. Apa kata Yesus kak? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kakak merasa dijahati sama saya, jangan kakak lawan saya kak. Kata Yesus, apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Berdoalah untuk saya. Kakak berdoalah untuk saya ya. Karena kakak diajarkan untuk pikul salib ya. Jadi kakak tersakiti. Sungguh itu kata Yesus kasih karunia kak. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Sungguh kasih karunia kalau kakak menderita apa yang tidak harus kakak alami kak. Menderitalah kakak. Menderitalah kakak. Karena itu kasih karunia dari Yesus ya. Jadi kalau kakak tersakiti, kakak merasa tersakiti kak, berdoa saja kak, nggak usah curhat ya, nggak apa-apa kata Yesus, baik kok itu. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Oke, lanjut diskusinya anak bunda. Yesus. Oke, Bang, saya sapa tamu dulu. Bang SM Situmeang, SM Situmeang. Halo, selamat sore. Bang SM. Bang SM Situmeang, selamat sore. Halah, siapa boy? Alhamdulillah. Pak HDRG. Pak HDR, selamat sore. Sore. Ya, Selamat Kristen sore. Pak. Kristen. Ya, saya boleh dibilang Kristen, saya boleh dibilang Muslim, jadi boleh bilang apapun. Tapi iman kita iman bertuhan. Pakai segala berbulu domba dong, nggak jelas agamanya. Boleh dikatakan Islam, boleh dikatakan Kristen. Ah, bapak nggak jelas nih. Bapak nih jelas nggak jelas mah. Bapak nanti kalau ditanya bapak udah nikah belum, boleh dikatakan duda, boleh juga dikatakan bujang saya, boleh juga dikatakan bu istri. Ah, jelas. Sendiri Pak. Gini Bang ADR, Bang, tadi kan Bapak mengatakan bahwa saya abang boleh dikatakan Muslim, boleh dikatakan Kristen kan gitu, betul nggak? Ya, betul. Oke, abang percaya nggak sekarang lagi ngomong sama saya? Percaya nggak? Percaya. Oke, abang bisa nggak abang dikatakan ngomong sama saya, dan bisa nggak abang dikatakan nggak ngomong sama saya, bisa nggak? Bisa. Oh bisa, betul. Oh iya, saya percaya kalau ini. Kalau ini saya percaya. Betul. Ternyata abang sudah nggak ngomong sama saya. Saya percaya bang. Lanjut, Unirifa. Daripada saya banting HP saya, mending saya turunin. Kalian kebiasaan gitu. Ini Bang Katolik nih, Bang Katolik, selamat sore Bang Katolik. Sore Bang Jas. Lagi Ya, Orang sore, Kristen bro. ini hebat-hebat loh guys. salam jumpa untuk anak-anak yang lagi orientasi pengenalan sekolah. Apa kabar? Anjay. Ini si Meme Anak bunda, anak bunda Katolik. Ardi tadi kena ska dari teman satu itu teh. Kelas kak katanya saya. Salah nih. Iya, udah Skak, diska aja, iya skaster udah. Kayak anak kecil. Barakallahu fikum. Bang. Katolik, tema kita adalah transmisi kitab suci. Coba Anda bantu teman-teman Anda dari tadi yang mabok ciu ya, yang mabok ciu dari tadi. Coba Anda mungkin mampu menjawab nih. Ini orang hebat nih, teman-teman perhatikan ya. Yang pertama ini anak Tuhan. Kedua dia pasti hebat nih. Ya, yang ketiga pasti dia punya Roh Kudus nih. Insya Allah nih jawabannya, insya Allah nih akan ada literasinya. Coba silakan dijawab. Katolik, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Dengarkan ini ilmu teman-temannya, dengarkan baik-baik loh. Mereka ini Kristen loh, mereka ini punya Roh Kudus. Silakan jawab. Itu kan kamu yang ngomong nih. Itu kamu yang ngomong. Oh, ternyata nggak punya Roh Kudus guys, nggak usah dengerin guys. Anak Udah, guys. setan rupanya. Anak setan. Anak iblis lah bapakmu. Teman-teman di bawah sambil menunggu anak setan ini ngomong, tolong teman-teman di bawah tap layar dan juga di follow akun saya ya teman-teman ya. Siap. Ya, Ivan Villa yang lagi bawa sahabat-sahabat semua. Bentar Pak Katolik, iklan dulu. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, makasih sudah mengikuti live kita, diskusi kita hari ini. Saudara tadi kita live dari awal. Teman-teman dibantu tap-tap layar, diposting ulang, dibantu share. Buat yang belum follow, silakan follow akun Kata Bebel 03 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Dan saya minta tolong juga di follow akun narasumber-narasumber kita, sahabat saya, guru kita semua. Akun Unirifa, Bang Ardiansah, akunnya Jimen, akunnya Ca, Ayah Saipul, di follow teman-teman ya, di follow semua yang ada di atas.
Kalau yang 2 OTN di bawah, terserah sia boy. Saya kembalikan kepada Anda. Sebentar, di bawah ada Lovely karismatik. Aku mau jadi istri hostnya aja. Oke, nanti DM aja hostnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak minta koin teman-teman. Saya hanya minta di follow ya. Sekali lagi, saya tidak minta koin. Saya hanya minta di follow. Tapi kalau teman-teman maksa kepada saya, saya nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Lanjut. Karena saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diri saya sendiri ya kan. Iya. Ya karena kalau aku dikasih koin aku nggak bisa nolak kan. Gimana cara nolaknya? Betul. Nggak bisa kan? Ya udah lanjut. Aku pengen di follow aja, lanjut. Ya siap, di follow temannya, di follow. Ya Bang Katolik siap. Gimana Bang Katolik? Abang ini jangan tantrum lah. Abang tuh kayak ada dendam pribadi sama Bang Ardi. Siap naik kau, Bang Ardi kau cari. Ya dari dulu kan emang saya saya sekakster terus dia nggak bisa jawab loh. Terus keluar di koma lain Bang katanya Ardiansa nggak bisa jawab pertanyaan saya. Soan ya. Bukan Awak mengita gelanai lambemu, tapuk pipimu. Bukan dendam, karena dari awal Komal sampai sekarang tuh masih BODO. Aduh. Jadi apa yang mau Anda sampaikan intinya? Ya saya mau sampaikan ya, kalian bernarasi itu nggak ada isinya, semua kosong. Itu kan menurut Anda. Ya, tapi menurut saya. kaidah keilmuan tidak. Itu kan menurutmu. Dan di mata kami semua juga apa yang kau sampaikan itu nggak ada isinya, macam kentut. Saya omongkan menurut ilmu. Tahu ngomong tuh macam kentut, udah nggak ada isinya bau pula. Tidak mau iyalah. Iya saya ngomong seperti kentut ya karena ngomongan kalian itu kentut semua. Mulai. Nah ini. Ya langsung aja lah. Sekarang langsung aja gini deh. Kita buktikan kepada teman-teman yang ada di bawah. Ya kan, kita buktikan gini Bang, nggak pantas dipanggil Bang Katolik karena nanti kita menghujat ya. Ini catatan kaki, Bang, catatan gini Bang. Kita buktikan omongan siapa yang kentut. Sekarang transmisi kitab suci. Pertanyaan lo ya, baik. Oke, saya satu pertanyaan, Anda satu pertanyaan. Sepakat nggak? Berani nggak? Saya satu pertanyaan tentang transmisi kitab suci Anda satu pertanyaan tentang transmisi kitab suci saya. Berani nggak? Ya tanya sudah. Baik, pertanyaan saya adalah ketika kitab suci Anda tertransmisikan dengan baik, maka sehingga bisa disebut sebagai informasi yang valid. Pertanyaan saya, siap nih. Kau harus paham loh pertanyaanmu ya. Iya siap, sabar dulu. Pegangan yang erat ya. Pertanyaan saya adalah, tadi sudah tanya-tanya. Santai, belum, santai dulu. Sabar. Tarik nafas. Mana yang kamu tanya ini? Tarik nafas. Atau saya ulang lagi. Pertanyaan saya adalah, penulis Kodeks Sinaiticus pada abad keempat mendapatkan informasi Bible yang mereka tulis itu dari manuskrip apa? Jawab. Tidak ada yang mendapat informasi itu salah. Mati kau nggak bisa jawab. Mampus. Kamu tahu itu bilang dapat informasi itu dari mana? Siapa yang ngajar? Ayo. Jawab pertanyaan saya, jawab. Pertanyaanmu aja kamu nggak paham sudah. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Apa saya jawab? Tanyanya sudah salah. Loh, kok salah? Loh, gimana sih? Menurut Anda, penulis Kodeks Sinaiticus itu mendasarkan diri pada sebuah dengerin. Santai dulu. Menurut Anda, dari mana informasi penulis Kodeks Sinaiticus itu? Dari mana informasinya? Saya tanya. Nggak ada informasi. Itu pertanyaanmu itu sudah salah. Siapa yang ngajarkan? Kok nggak ada informasi? Jadi ngarang maksudnya penulis Kodeks Sinaiticus ngarang? Pertanyaanmu. Iya, ngarang nggak ini? Loh, ngarang nggak penulis Kodeks Sinaiticus? Loh, ngarang nggak? Membuat pertanyaan itu siapa yang ngajarkan kamu bahwa dapat informasi? Tidak. Enggak, ngarang atau tidak penulis Kodeks Sinaiticus itu ngarang nggak? Saya tanya. Enggak ada yang dapat informasi. Enggak, ngarang atau tidak pertanyaan saya? Itu kan kodifikasi, itu kan ilmu itu. Kamu pertanyaan saya ngarang atau tidak? Oke, kalau memang kodifikasi, apa yang dikodifikasikan? Ayo. Itu cabang apa yang dikodifikasikan? Saya tanya. Kalau memang itu adalah kodifikasi, pertanyaan saya, apa yang dikodifikasikan? Ayo jawab.
Kamu bertanya sekarang yang mana? Bingung. Enggak, kamu bertanya sekarang yang mana dulu. Clear Ya, buktinya Anda nggak ngerti gitu loh, bro. lari-lari. Gimana sih? Iya, Anda kan mengatakan, saya tadi tanya kepada Anda, dari mana? Ini loh, pertanyaan saya begini, dari mana penulis Kodeks Sinaiticus itu menuliskan yang dia tulis itu dari mana sumbernya? Kau koreksi pertanyaanmu ya, kau akui dulu lah itu. Apa sih ini orang? Alah, kau memang BODO kok dari dulu. Ya udah simpel aja deh. Udah, saya ganti pertanyaan saya, siapa nama penulisnya? Udah jawab. Nah, kau ngaku dulu, pertanyaanmu salah, ngaku dulu. Enggak salah. Ada pertanyaan salah. Mana ada? Berarti kau lari-lari. Begitu Gimana sih ini orang? Orang nanya kok. Orang nanya ini, weh. Kok nanya aja salah itu loh. Lah iya nanya salah, bro. Kalau Salahnya kok nggak bisa jawab gitu loh, kok nggak ngerti. Oh ya, yang salah itu benar. Salahnya di mana? Salahnya Kau sudah bilang tadi dapat informasi dari mana? Loh, menurutmu dapat informasi nggak? Enggak. Lah terus dia menuliskan berdasarkan apa? Lo berdasarkan pengetahuan dia, ilmu dia. Pengetahuan dia dapat dari mana? Itu. Yo, ilmu kok. Ya ilmu dia pelajari nggak? Loh iyalah pasti. Dipelajari dari mana? Itu. Ya pelajari kau, menurut kau pelajari. Nggak bisa jawab. Mampus nggak bisa jawab. Ayo, ilmu dia dapat dari mana? Saya tanya sekarang. Ilmu dia, penulis Kodeks Sinaiticus pada abad keempat itu, santai dulu bro. Santai. Penulis Kodeks Sinaiticus pada abad keempat itu mendapatkan informasi, kan Anda mengatakan, dia belajar ilmu. Ilmunya dia dapat dari mana? Nah itu kan pertanyaan nggak perlu ditanya itu. Macet. Orang belajar itu macet kau ya, macet. Kamu nggak pernah belajar? Loh, saya belajar. Apalagi mau tanya apa? Saya belajar. Belajar tentang apa dulu? Ayo. Kan, sama kan? Kau tanya lagi. Ayo. Kalau tentang penulisan kitab, dengerin. Dengerin dulu dong. Iya, gantian ngomongnya. Kalau Anda bertanya kepada saya tentang penulisan kitab, saya nggak pernah nulis kitab suci, bro. Sudah itu lama pertanyaan yang salah. Sudah lama kamu ngomong tapi enggak dijawab dulu pertanyaan saya. Penulis Kodeks Sinaiticus itu dapat keilmuan dari mana? Jawab. Bukan dapat keilmuan, itu memang ilmu. Tadi katanya dapat pengetahuan. Loh iya kan? Lah pengetahuan ilmu bukan? Lah pengetahuan itu ya udah bisa ilmu bisa tidak. Pengetahuan itu ilmu bukan? Saya tanya. Pengetahuan itu bisa ilmu bisa tidak. Oke, sekarang buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya. Enggak, buktikan kepada saya bahwa saya pengetahuan bukan ilmu. Lah iya omonganmu ini. Enggak, buktikan kepada saya. Lah iya omonganmu ini bukan ilmu, pengetahuan aja. Pengetahuannya salah lagi. Loh ya, jelaskan kepada saya yang mana yang benar. Silakan. Jelaskan kepada saya yang mana yang benar. Silakan. Itu saya jelaskan. Omongan silakan jelaskan kepada saya. Jadi informasi dia dapat dari mana? Lah informasi tidak dapat informasi sudah saya jawab. Katanya pengetahuan tadi. Itu ya dipelajari. Ya dipelajari dari? Itu. Lah nggak usah kau tanya lah itu. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Saya jawab untuk patahkan semua omonganmu. Iya jawabannya mana? Mana jawabannya? Mana? Ini saya open cam biar tambah malu kau. Kau coba open cam biar tambah malu. Coba aku kepingin tahu wajahmu yang merah itu. Coba mana? Coba open cam, kasih tahu saya wajahmu yang merah. Coba wajahmu yang merah. Dia pernah emosi, Bang Iqbal. Akun ini saya belum bisa open dengan saya emosi dia. Emosi dia. Enggak nyambung deh, ngejar terus. Baru botol minta ampun. Ayo. Ya, tadi dia mengatakan, tadi Anda mengatakan kepada saya bahwasanya penulis Kodeks Sinaiticus itu mendapatkan pengetahuan. Itu perkataan Anda. Pertanyaan saya, dia mendapatkan. Kamu yang ngomong kok itu. Loh. Bang Iqbal dengar nggak tadi? Betul. Kau bolak-balik. Bohong. Enggak lah. Jadi mendapatkan apa? Oke, baik, saya ulang sekarang. Saya ulang. Jadi penulis Kodeks Sinaiticus mendapatkan apa? Itu. Apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Apanya? Mendapatkan pengetahuan atau tidak? Mendapatkan apa? Pengetahuan atau tidak? Apa itu? Iya, pertanyaan saya. Penulis botol.
Oh, ini pura-pura botol tuh, Bang. Botol kali. Pura-pura botol banget ini, botol banget. Memang ini langganan botol saya dulu itu ya kan, botol kecap ini. Ya, ini langganan orang-orang di ODO saya. Oke, santai, nggak usah kejar. Formal sampai sekarang Iya, masih di ODO. sabar dulu, nggak santai bro. Kita sekarang lagi membuktikan, kita sekarang sedang membuktikan siapa yang botol ya kan. Kita buktikan sekarang. Penulis Kodeks Sinaiticus, ketika menulis Kodeks Sinaiticus itu punya sumber nggak? Punya sumber data nggak? Source atau dasarnya punya nggak? Ya punya lah. Apa dasarnya? Punya. Apa dasarnya? Loh, punya lah ilmu. Apa dasarnya? Ilmu. Dasarnya ilmu. Hah? Dasarnya ilmu. Ilmu tentang apa? Kodifikasi. Dia dapat dari mana? Loh, dari belajar lah, pengetahuan ilmu. Belajar dari siapa? Aduh, Didi. Salah lawan kau bro. Salah lawan. Salah lawan kau. Berak kacang kau ya. Berak kacang kau ya. Berak kacang kau. Macet, mencret. Salah lawan kau. Salah lawan. Lawan Ardi yang saya akui dari si catatan kaki ini teman-teman. Yang saya akui adalah dia itu gini. Kalau saya akui ya, saya memang nggak tahan malu. Kalau dia itu betah gitu. Betah malu dia. Narasikan lah. Narasikan. Kepuasan, asal kau senang. Menikmati rasa malu. Mau datang besok. Masih mau datang besok. Aduh, betah malu ya kan. Dia mengatakan ada dasar. Saya tanya dasarnya dari mana? Dari belajar. Kosong nyaring bunyinya. Iya, jawabannya mana berarti? Dia belajar dari siapa? Lah pertanyaan itu kan nggak perlu kau tanya. Loh, katanya transmisinya nyambung. Anda mengatakan katanya transmisi. Kita bahas transmisi sekarang. Sekarang kita bahas transmisi, Bang. Kalau memang itu tertransmisikan dengan baik, kalau memang kitab Anda itu tertransmisikan dengan baik, pertanyaan saya, penulis Kodeks Sinaiticus itu mendapatkan transmisinya dari siapa? Boleh gantian ke Ardi? Iya, mendapatkan transmisinya dari siapa? Jawab. Ardi, boleh gantian? Iya, jawab pertanyaan saya. Mendapatkan transmisinya dari siapa? Jawab. Sudah jawab, dari ilmu. Loh, dari siapa? Dari ilmu. Ilmunya didapat dari siapa? Ya pasti guru. Siapa nama gurunya? Nah, saya nggak tahu siapa. Habis kau. Oke, berarti Anda mengakui bahwasanya kitab Bible Anda tidak tertransmisikan. Sepakat? Oh, itu kan omonganmu. Oh, berarti tertransmisikan kan? Itu omonganmu. Saya nggak. Loh, iya, saya balik sekarang. Omongan saya balik. Ketika saya mengatakan kitab Anda tidak tertransmisikan dengan baik, Anda mengatakan itu kan omonganmu. Baik, saya balik sekarang. Berarti kitab Bible tertransmisikan dengan baik. Betul atau salah? Transmisi dari mana? Loh, saya tanya ini. Nah, iya, aku kan belum. Loh, kok tanya balik? Dijawab dong. Sampai kau buat pernyataan begitu, transmisi dari mana? Ini jawab pertanyaan ini. Kau tanya, saya tanya. Ini pertanyaan saya dijawab. Makanya aku itu selalu ngajarkan kau, Ardi. Loh lah, iya dijawab. Harus kau ngerti. Gimana saya mau diajari sama orang gila kayak kau? Iya. Mana mungkin lah. Saya ini masih waras gitu loh. Sudah tua di Komal, tapi nggak. Saya ini masih waras, bro. Saya masih waras, nggak gila kayak kau gitu loh. Hah? Yang bodoh itu yang bisa jawab atau yang nggak bisa jawab? Ya, jawab nggak jelas. Jawab nggak. Bingung dia ngomong apa? Oh iya. Bingung kan? Yang bodoh itu sekarang saya tanya. Yang bodoh itu yang bisa jawab. Santai bro, santai dulu bro, sabar dulu. Yang bodoh itu apakah A yang bisa jawab atau B yang tidak tahu? Nah itu pertanyaan bodoh-bodoh itu. Orang pintar itu nggak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya jawabannya mana? Mana jawaban saya? Jawaban saya mana? Pertanyaanmu nggak berbobot. Loh, kalau nggak berbobot, kau ngapain naik ke sini kuculuk? Lah, kalau pertanyaanmu jelas, baru saya jawab. Loh, ini jelas, pertanyaan saya jelas. Yang pertama, saya tanya kepada Anda. Ini kan bahasanya transmisi gini. Anda ngerti nggak? Anda ngerti nggak sih? Sabar. Ini kan yang dibahaskan transmisi kitab suci. Santai.
santai. Ini kan yang dibahas transmisi kitab suci. Anda ngerti nggak apa definisi transmisi kitab suci? Ngerti nggak? Nah, makanya aku bilang tadi, transmisi dari mana? Ngerti Kau atau jawab dulu tidak? itu. Loh, ngerti atau tidak definisinya? Oh, kau ngomong transmisi itu, saya tanya transmisi dari mana? Loh, yang ngerti atau tidak definisinya dulu dong. Jangan-jangan dia pikir transmisi ini transmisi motor, transmisi mobil itu loh. Di kepalanya itu transmisi ini transmisi motor. Iya. Kita sepakat dulu bang, kita sepakat dulu soal definisi. Ketika kita nggak sepakat soal definisi, maka pertanyaan selanjutnya nggak akan nyambung kayak Anda gitu kan. Oke, sekarang kita sambungkan dulu. Kita persamaan persepsi dulu bang. Menurut Anda, menurut Anda santai-santai. Menurut Anda apa definisi transmisi kitab suci? Definisinya apa? Karena kita mau samakan persepsi. Karena mau ditanya apa kok? Betul kan? Dia tahu dia transmisi itu persneling. Dia pikir persneling itu. Habis kau di sini, saya kulitin. Nggak akan saya turunin, saya kulitin kau di sini. Oke, saya tanya sekarang. Ini definisi transmisi yang kita bahas, santai dulu. Yang kita bahas ini kan transmisi kitab suci. Anda ngerti nggak kira-kira artinya ini? Transmisi dari mana? Aku tanya kau dulu. Loh, apa definisi transmisi? Nah, iya kan saya tahu transmisi, makanya aku tanya transmisi dari Apa mana. pengetahuan? Coba kasih tahu saya apa definisi transmisi. Anda kan mengatakan tahu barusan. Saya tahu transmisi itu. Oke. Sekarang kasih tahu saya apa definisi transmisi. Silakan. Iya, transmisi dari mana dulu? Loh, definisinya dulu dong. Jawab aja dulu itu. Enggak, kenapa Anda nggak jawab? Iya, aku mau jawab nanti yang jelas. Enggak, dulu. saya juga akan mau jawab nanti kalau gitu sama. Loh iya, transmisi dari mana? Ayo saya jawab nanti. Sama. Karena kau bodoh kan? Emosi dia. Emosi dia. Ya, jawab dulu dong. Saya nggak emosi. Jawab. Ngapain emosi? Iya, jawab dulu. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Silakan dijawab. Kita persamaan persepsi. Yang namanya diskusi. Pertanyaanmu aja. Ente lulus S1 nggak? Ente lulus nggak S1? Oh, lebih dari itu. S2 berarti? Makanya aku ada S2? Tahu. S2 apa S1 saya tanya? S2 apa S1? SLR. Loh, katanya lebih dari itu. Bro, kok gila, kok jadi gila gini bro? Bro, yang namanya lebih dari S1 itu S2 bro. Anda S1, Anda saya tanya, Anda S1 atau S2? Hadapi orang bodoh ya jadi bodoh juga gitu. Iya, Anda S1 atau S2 gitu loh. Substansinya apa pertanyaanmu? Iya, jawab aja. Anda S1 atau S2? Pernah kuliah nggak? Substansinya adalah ketika Anda nggak pernah kuliah, maka bodoh kayak sekarang. Oh gitu. Jadi skakmat terus jadi tadi Ardiansa ini. Orang yang nggak kuliah itu bodoh gitu maksudnya. Gimana? Masih berani datang kok. Oke, baik, saya jawab. Anda diam sekarang ya. Anda diam ya. Saya jawab. Saya jawab dong. Anda diam. Saya jawab. Silakan. Anda kan Anda bertanya kepada saya, orang yang nggak kuliah itu bodoh. Bedakan antara orang yang tidak kuliah dengan orang yang seperti Anda yang tidak mau kuliah, itu bedakan ya. Bisa jadi orang tersebut tidak kuliah itu karena dia nggak punya biaya, bisa jadi. Bisa jadi juga ketika dia tidak memilih untuk kuliah, dia memilih bekerja, bukan berarti dia nggak mau. Bisa jadi. Tapi kalau santai dulu, kejang, sabar dulu, santai dulu. Bisa jadi ada pihak ketiga, ada orang yang ketiga yang saya sebutkan ini. Dia punya duit, santai dulu. Dia punya duit gitu kan. Tidak mau kuliah. Santai dulu, sabar dulu dong. Santai dulu. Jangan kemana-mana. Sabar. Santai, emosi dia. Santai dulu. Bisa jadi dia punya duit, tapi dia nggak mau kuliah, sehingga dia bodoh kayak Anda. Dia bodoh kayak Anda, gitu loh. Bisa jadi itu. Apalagi Adi, apalagi. Oke, bisa jadi juga. Ketika Anda bodoh, Anda betah malu di sini. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Ya, betul. Bisa jadi. Ada bisa jadi yang kelima, bisa jadinya adalah ketika Anda ditanya, Anda nggak bisa jawab artinya. Itu adalah buah pikiranmu. Jadi kau itu sebenarnya yang seperti yang kau omongkan. Mampus. Bisa jadi Anda saya ludahin kan? Bisa jadi. Bisa jadi gitu loh.
Iya, lama-lama kalau misal saya pertahankan Anda di atas ke sini, yang pertama, Anda akan menjelekkan nama Katolik tuh, karena Anda menggunakan nama Katolik itu yang pertama. Ya, Anda akan menjelekkan. Kenapa? Karena Anda profilnya saja sudah menggunakan nama Katolik gitu. Katolikku keren gitu kan. Sementara Anda di sini mewakili sebagai seorang apa? Seorang pecundang yang sama sekali bisanya cuma bertanya ketika ditanya. Ketika ditanya nggak bisa jawab. Itu namanya pecundang, beraninya bertanya. Ada lagi orang yang menutupi pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan yang notabene ngeles. Artinya apa? Red herring fallacy. Red herring tuh. Ya, kau sedang melakukan red herring argumentum, dan itu termasuk logical fallacy dalam sebuah pikiran. Masalahnya kau nggak kuliah, ya makanya bodoh, gitu loh. Bodoh, nggak pinter, gitu loh. Katoliku keren katanya. Jangan membawa-bawa nama Katolik lah. Udah bawa aja dirimu sendiri gitu ya. Lanjut, Bang Iqbal. Oke, siap. Saya sapa tamu dulu. Pak Dauk, selamat sore Pak Dauk. Pak Dauk Bodronoyo. Ya, Islam Kristen Bang Dauk. Islam Bang. Oh Islam, siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Ya siap Bang Dauk, izin saya turunkan. Kita kasih kursinya buat teman-teman Kristen biar diskusinya jalan Pak Dauk ya. Siap. Makasih Pak Dauk. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, saya rasa Anda kalau tidak bisa berdiskusi, merasa tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman dari Apologetik Islam, kalian bertanya aja lah, tapi bertanya dengan adab yang baik. Bertanya bukan untuk berpolemik ya. Jadi bertanya karena memang ingin tahu. Lebih baik teman-teman bertanya saja terkait masalah transmisi kitab suci ini tadi. Merujuk pada judul, apa yang dimaksud daripada transmisi kitab suci. Lalu kita usahakan untuk mengkomparasikan terkait sejarah penulisan, kapan dituliskan, siapa yang menuliskan, bagaimana dia menuliskan, gitu ya. Silakan teman-teman. Katolik ini mau naik lagi. Kau udah mencret berkali-kali. Gak usah naik. Ya teman-teman Islam, saya minta maaf, bukan saya tidak mau menaikkan. Agar diskusi kita jalan, kita naikkan dari teman-teman Kristen dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah yang ada di bawah, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar. Tap-tap layarnya bisa kita tembuskan 300k teman-teman ya. Tap-tap layar biar komal kita tetap kokoh. Soalnya komal kita ini rawan mental. Dia bisa kepental kayak gitu, tiba-tiba orang langsung turun dan terkeluar. Jadi dibantu tap-tap layar, dibantu posting ulang, di-share-share. Buat yang belum follow, silakan follow akun Kata Bible 03. Karena ini akun rutin yang akan kita pakai live insya Allah setiap harinya, dan mudah-mudahan selalu bisa mengedukasi teman-teman semua dari hasil perdebatan maupun perdiskusian kita ya. Jadi di follow teman-teman, di follow akun narasumber kita, akun sahabat-sahabat saya, akun Unirifa, akunnya Bang Ardiansah, akunnya Bang Jimen, akunnya Ca, dan Ayah Saiful. Silakan di follow teman-teman, masya Allah. Di follow teman-teman biar tidak ketinggalan diskusi dari narasumber dan sahabat-sahabat kita semua. Ya, teman Kristen minta permintaan naik. Iya, makasih Bang Iqbal yang udah follow saya. Saya doakan antum semua sehat selalu teman-teman dan ya Allah. Amin. Ya Rabbal Saya belum follow Bang Ardi. Ya, nggak apa-apa, follow aja Pak Saiful. Nanti saya blokir. Lanjut. Ya tiap hari. Nah, emang lah Ardian saya kurang ajar Ardian saya. Astagfirullahaladzim. Sorry, salah ngomong Pak Saiful. Sorry. Enggak bisa nggak bisa di-follow loh Bang. Loh kenapa? Ini memang tanda salib atau tanda tambah yang di belakang? Tambah, bukan salib itu ya salah. Soalnya itu Roh Kudus. Unirifa masih kelihatan. Unirifa monitor itu, tapi lagi ada aktivitas sepertinya di sana maghrib, masuk waktu maghrib daerah. Oh iya. Selamat buka puasa tuh. Jadi teman-teman Kristen, aku mau nanya sedikit. Oh iya, silakan Pak Saiful. Iya, silakan Pak Saiful. Saya mau nanya sedikit. Ya, saya mau jawab sedikit juga. Apakah sesuatu? Oke, siap saya nanya dong. Iya. Jawabnya.
Apakah ilmiah ketika kita katakan Al-Quran itu selalu terverifikasi dengan dibawakannya di waktu sholat itu, berarti apalagi setiap tahunnya kita tahu di Masjidil Haram dibacakan 30 juz dalam 1 bulan itu, apakah ilmiah ketika kita katakan itu selalu terverifikasi setiap tahunnya gitu? Oke, ya, yang pertama begini, informasi atau yang dikatakan orang sekarang itu adalah sejarah gitu kan, kejadian peristiwa mengenai hafalan Quran itu ternyata benar adanya, bukan hanya omong kosong belaka yang katanya ngomong oh itu kami tradisi lisan tapi tidak pernah terbukti itu sama sekali, gak ada buktinya. Sedangkan umat Islam ketika mengatakan bahwasanya tradisi lisan yang kami bawakan itu adalah tradisi hafalan dan itu terkonfirmasi sampai sekarang detik ini. 1400 tahun yang lalu sejarah menuliskan bahwasanya Al-Quran dihafal. Al-Quran juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad menghafal Al-Quran. Hafal, Quran dihafal. Sehingga dibuktikan sampai detik ini teman-teman, berapa juta hafiz Quran yang ada di dunia ini, berapa juta? Coba, banyak sekali. Itu namanya terkonfirmasi, Pak Saiful. Bisa jadi itu disebut sebagai sebuah verifikasi atau sebuah afirmasi penegasan dari apa yang telah dinyatakan pada tahun Al-Quran diturunkan pada saat itu, terkonfirmasi sampai sekarang. Begitu Pak Saiful, lanjut. Tapi kepanjangan sih ya. Tadi kan saya jawabnya harusnya sedikit kan. Kenapa jadi banyak? Sedikit Bang Ardi dan Ayah Saiful sedikit. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.